Pinjaman online ilegal ya. Ini pinjol ilegal yang sudah tidak dibayar ya, ataupun telat bayar kira-kira sekitar 10 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 2 hari ya, beda-beda teman-teman. Ini ada 4 aplikasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan menginformasikan lagi tentang aplikasi pinjaman online ilegal. Misalkan tidak dibayar. Bang, kalau kita gagal bayar ataupun tidak bayar di pinjol ilegal, seperti apa sih risikonya bang? Apakah aman? Ya, jadi di video ini saya akan berbagi tentang pengalaman ya teman-teman, pengalaman gagal bayar di pinjaman online ilegal. Nah, di sini saya mempunyai 2 aplikasi pinjol ilegal yang tidak dibayar ya. Teman-teman bisa lihat di bagian ini ada 2 aplikasi pinjaman online ilegal beranak. Jadi di dalam aplikasi Dana Muda ini ada beberapa aplikasi, sekitar 2 aplikasi atau 4 ya, ini tidak dibayar ya. Ini pinjaman online ilegal yang beranak ya. Dan kemudian ya, untuk aplikasi yang kedua, di aplikasi Terus Dana ini ada beberapa juga yang tidak dibayar. Nah, seperti apa bang kalau kita tidak bayar ataupun gagal bayar di pinjol ilegal? Mari kita bahas sesuai pengalaman teman-teman ya. Namun sebelum kita bahas ya, seperti biasa buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa bantu di subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan info-info tentang seputar gagal bayar pinjaman online teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama ya, seperti biasa yang pertama-tama saya akan buka aplikasi Dana Muda ya. Jadi Dana Muda ini pinjaman online ilegal. Mari kita lihat bareng-bareng teman-teman ya, biar teman-teman yakin, semakin yakin kalau gagal bayar pinjol ilegal itu seperti apa. Oke, silahkan. Oh, ini disuruh update teman-teman ya. Oke, kita keluar aja seperti ini. Oke. Nah, di sini ada teman-teman ya, ada Rp 8.544.000 ya. Total yang perlu dibayar jadi 8.544.000. Kemudian pesanan 2. Jadi 2 aplikasi di dalam ini nggak dibayar teman-teman ya. Oke, jumlah pembayaran 2.400.000 sudah telat ya. Nah, di sini tanggal pembayaran 2023 tanggal 11 bulan 11, sorry ya. Tanggal 30, jadi sudah lewat 2 mingguan lah ya. Ini aplikasi pinjaman modal teman-teman ya. Kemudian yang kedua di sini sudah lewat juga 2.400.000 ya, sama teman-teman ya. Jadi 2 aplikasi ini nggak dibayar sudah lewat sekitar 2 minggu. Oke bang, resikonya seperti apa bang kalau nggak bayar? Contohnya seperti abang ini. Resiko yang pertama, kalian dipastikan akan diteror oleh pihak pinjol ilegal tersebut ya. Kalian, ini kan pinjaman online ilegal, tenornya itu 7 hari ya. Kalian mau jatuh tempo ya, kurang 2 hari itu sudah di WA diteror ya. Bahkan kalian akan diancam sebar data. Itulah pengalaman yang kami alami waktu telat bayar di aplikasi ini. Mau jatuh tempo kurang 2 hari sudah di WA seperti itu ya. Bang, apakah data kita disebar ke seluruh kontak? Bisa jadi, bisa enggak ya. Makanya buat teman-teman, sering saya bikin konten tentang pinjol ilegal. Misalkan teman-teman mau jatuh tempo ataupun telat bayar, yang pertama-tama misalkan kalian sudah ada WA ditagih, diteror, kalian yang pertama-tama kalian tidak usah takut, gak usah panik ya. Balas aja apa adanya. Iya pak, ini masih belum jatuh tempo, bapak sudah neror ini itu. Balas aja, iya pak masih cari dana, iya pak masih usaha, seperti itu seterusnya. Meskipun teman-teman balas ya, meskipun dari pihak pinjol ya menagih terus, kalian respon ya, tapi teman-teman respon tetap aja dari pihak pinjol itu tidak mau tahu alasan apapun. Kalian pokoknya harus bayar 1 jam ke depan atau besok atau gimana.
Tapi setidaknya teman-teman harus balas. Agar apa sih? Kok kita harus merespon? Agar data kalian tidak disebarluaskan ke seluruh kontak kalian ataupun dibikinin grup, ya, ataupun ke sosial media. Ya, karena pinjol kalau nggak gitu, kalian dianggap takut oleh pihak penagih. Dianggap takut sudah, apalagi teman-teman banyak yang dapat WA kemudian diblokir kan. Ada telepon dari penagih kemudian diblokir. Itu ketahuan kalau kalian memblokir nomor itu. Berarti orang ini sudah takut dan panik. Akhirnya kontak-kontak kalian akan ditelepon terus-menerus oleh pihak pinjol. Akhirnya kontak-kontak kalian pada marah sama kalian karena dari pihak penagih memastikan, ya, dipastikan akan mengadu domba teman-teman kalian, ya. Nomor Anda ini buat jaminan hutang si ini, kayak gitu. Nah, akhirnya kontak kalian akan marah ke kalian. Kenapa nomor saya kok dicantumin? Kenapa nomor saya kok dikaitkan seperti itu? Makanya saya selalu bilang harus respon, ya. Sambil kalian belajar kuat mental gitu. Kalau kalian gagal bayar kemudian kalian ganti nomor, ya, atau memblokir nomor, ya nggak apa-apa sih, nggak ada yang marah, nggak ada. Cuman di sini sarannya seperti itu. Kalau nggak gitu data kalian akan disebar ke seluruh kontak, bahkan bisa jadi sampai dibikinin grup, ya kan? Seperti itu aja cara menghadapinya. Itu di video-video saya itu pinjol-pinjol ilegal semua nggak dibayar gitu loh. Bahkan kalau saya pribadi sering ngebully DC pinjol ilegal kayak gitu, karena saya nggak pernah takut. Bahkan pihak penagihnya yang takut sama saya, takut dikerjain seperti itu, karena saya sering melakukan DC sesama DC saya adu kayak gitu, bahkan saya marah-marahin sering gitu loh. Jadi pada intinya buat teman-teman, misalkan kalian punya pinjol ilegal, contohnya seperti ini. Jadi ilegal itu sama aja, cuman beda nama aja, cara penagihannya sama. Lebih berani, lebih bagus, itu saran saya teman-teman. Nah, ini bukan aplikasi ini aja, ini ada sebagian di sini sekitar 4, ya. Ini 2 aplikasi yang nggak dibayar sudah lewat 2 minggu. Ini aplikasi ini gimana bang? Ini aman, nggak sampai dibikin grup atau disebar ke sosial media atau dibikin edit foto kita, nggak sampai. Kalau kondar sudah pasti dihubungi. Kalaupun ada teman-teman sebar data, mungkin 1 orang atau 2 orang atau 3 orang lah, ya. Ya, biasanya nomor bapak kalian atau ibu kalian yang dikirim terlebih dahulu. Itu biasanya kalau pinjol ilegal. Meskipun kalian gak nyantumin, ya. Itu kalau kalian panik, ya semakin disebar gitu loh. Ya, jadi ini saran saya, kalau misalkan teman-teman mau ganti nomor, ya silahkan, nggak apa-apa gitu. Jadi intinya kita ini berbagi gitu teman-teman, ya. Oke, kita lanjut ini teman-teman, ya. Ini aplikasi di Dana Mudah. Nah, untuk aplikasi yang ini juga ilegal. Ini bukan satu aplikasi yang kita gagal bayar teman-teman. Kenapa saya nggak mau pinjol ilegal? Ya karena cara penagihannya nggak sopan atau bikin orang panik. Kalau saya pribadi memang nggak pernah panik. Bahkan kalau saya pribadi diteror malah seneng. Kalau saya mencari-cari DC yang neror, saya bikin mainan dia gitu loh. Bahkan kalau nggak WA saya WA, saya telepon. Kenapa nggak tagih lagi bapak? Bahkan kalau kayak gitu itu DC-nya diem gitu loh. Wah, orang ini meskipun diteror kayak apapun, ditakut-takutin kayak apapun, dia nggak pernah panik. Ya seperti itu. Akhirnya nggak nagih lagi sampai sekarang ini. Ya kita buka ya, ini Terus Dana, ini pinjol ilegal juga. Ini kalian hitung teman-teman, ya, 1, 2, 3, 4. Nah ini 4 aplikasi, bayangkan. Nah, kalau teman-teman yang mempunyai aplikasi ini, kalau 4 tambah 2 itu 6. Bagaimana, apa kalian nggak stres? Makanya kalian belajar kuat mental menghadapi pinjol. Pinjol jangan kalian tinggal, hadapi aja kayak apapun resikonya, hadapi, ya, nggak usah takut, ya. Seperti ini teman-teman. Jadi ini 4 aplikasi juga nggak dibayar, ya. Di sini ada tanggal 5 bulan 12, ya, sekitar 1 minggu lebih lah, ya. Ya ada yang sampai 10 hari, ini 1 minggu. Ini aman-aman saja, nggak dibikin grup. Cuman terornya sekarang masih ada sih. Bahkan saya yang WA, saya telepon sering tapi nggak diangkat, ya.
Ya sempat sih kirim foto ya kayak gitu, selfie, daftar kontak itu dari kemarin sudah seperti itu, tapi nggak, dia takut dia mau sebar data. Ya mungkin saya dianggap berani dan pinter kayaknya, karena saya nggak pernah takut, bahkan saya yang sering telepon sama pihak DC-nya gitu. Jadi buat teman-teman, cara menghadapi pinjol ilegal ya seperti itu, lebih berani gitu aja sih. Kalau kalian ganti nomor ya nggak apa-apa, tapi resikonya ke kontak-kontak kalian gitu loh. Karena pinjol ilegal itu mengadu domba. Orang nggak dicantumin ya, atau kontak-kontak teman kalian nggak dicantumin, buat kondar, tapi dihubungi nomor Anda ini buat jaminan hutang si ini, kayak gitulah pinjol ilegal itu ngerinya kalau teman-teman takut. Tapi misalkan teman-teman berani, gak bakalan, ini aman sampai sekarang kok. Sebar data ada kemarin mungkin 2 orang, tapi sekarang sudah nggak ada, tidak sampai disebar ke seluruh kontak ataupun dibikinin grup, tidak sampai. Mengadu domba ya juga nggak sampai itu. Jadi sampai sekarang ini aman-aman saja ya. Bahkan sekarang sudah nggak ada WA lagi, telepon nggak ada gitu loh teman-teman. Makanya buat teman-teman, saran saya nggak usah takut. Yang pertama-tama kalian harus fokus ya, nggak usah takut ya, hadapi. Ada WA kayak apapun hadapi. Bang, misalkan satu hari ada 5 nomor yang masuk, apa kita balas semua? Cukup 1 nomor aja kalian respon. Kalau kalian respon semuanya, kalian nggak bisa kerja seperti itu ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya, jangan takut, jangan panik, hadapi aja, nanti sudah selesai kok ya. Karena yang gagal bayar itu bukan kalian aja, banyak teman-teman yang gagal bayar ya. Cuman 1 aplikasi, 2 aplikasi, kalian nggak usah panik, nggak usah takut. Ini aja 6 ya, 2 aplikasi pinjol ilegal beranak, aman sampai sekarang ya. Jadi seperti itulah cara menghadapinya. Intinya gak usah takut, gak usah panik, hadapi. Semua risikonya memang ada, tapi kalau teman-teman hadapi gak bakalan parah gitu loh ya. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.